panaskan dulu otak itu. Zeus. Nah, kira-kira kalau kita mampu cerdas dan bisa mandegani, maka kita bisa dunia ini pada genggaman kita. Atiwat kowe dadi wali yo marah tolong ngluntang-luntung ngono ngopo kowe ae to uripe gresula terus. Nek aku siji donga sing lali ku. Wis iku urusanku dhewe, enggak aku ketulo-tulo sampai saiki. Uripe. Ayo. Jadi gitu. Kita ini harus sadar secara spiritual. Hati-hati karepe mulya. Mulya dari sisi sing durung dikendaki. Maksudmu mulya iku ngene ya to, kaya wong, ya Allah berilah saya kekayaan hati ini ngono ya. Dilalah kowe sugih ilmu ra sugih bondo lho, lha repot to. Nek tirakate keliru lho. Lho macam-macam wong iku. Bagus. Nggih, matur nuwun nggih. Karena wis koyo ngono kuwi repot. Tapi kalau pada saat sudah mengantongi kecerdasan spiritualis dapat semua ya Gus ya? Iya. Kecerdasannya ono intelektual, emosional, spiritualitas. Jadi kalau kecerdasan spiritual kita dapatkan, dunia pada genggaman kita enak. Aku kudu sing cerdas sisik kok. Aku mbiyen nak guruku tirakat ngono. Nak bar tirakat tuh diinteni. Kok biasanya nak bar tirakat metu teko kamar ngono. Wah, kowe njaluk apa le? Ngono terus didongakno ambek guru kuwi yo berkah piye. Pak koncoku didangan kowe njaluk apa? Ilmu sing manfaat kok kayak iki ngono. Sing kowe le kula nggih ilmu supados napa kula niki saged ngayomi napa ngono waduh ngono. Basan kena aku kowe to njaluk apa sugih. Ngono dibuli kanca-kanca. AKP wis tok jaluk ya. Terus aku njaluk apa? Ono sing gurung sugih, ternyata mereka udah munafik to, kepingine ya sugih kabeh ning sungkan. Nah, terus kowe njaluk sugih kadang-kadang iku maksudnya pira? Iya. Wong atimu wae sik rung duwe. Carane ngono ilmu batinmu kuwi lho ngono kok ora njaluk ilmu batin, ilmu apa ngono. Anggen wonten piyambak kok, Pak. Lho kok iso ono dhewe. Lah nek sugih kan kula sedekahe kathah. Esuk mlebu swarga teko pintu ndiae jarine Kanjeng Nabi ngono. Oh ngono. Itu didongakno kula iki. Sugih wiritane nang Tunjungan Plaza. Kon ndelok pentel iki lha opo dikokon ngene iki biyen iku ndeloki mobil sitok-sitok suwi-suwi. Iya. Nah, kabul teko angen-angen iku mau dicetak nang ngene ngono. Sing liyane ngono. Dadi kancaku sing ono tukang potong sakti, rambutnya ra kena diketok. Duwe ilmu temenan. Nek mati urip iku tukang potong. Sing sitok iso duwe ilmu, iso ngayomi. Wah, hebat. Dadi dukun, ben ngayomi wong edan tok sing ditampung iku lah. Jadi nak beto aku penak awakmu iku to ngono. Kowe tenanan kowe ngono lho. Iya, aku ra sora. Nek iso duit sing goleki aku aja aku goleki duit. Iya niku. Ya ternyata bener. Dengan nggak sugih itu orang itu jadi kufur loh Gus. Iya, makanya Rasulullah nggak boleh. Rasulullah berpolitik. Waduh, aku nak siar piye ya umur selawe kuwi. Aku siar sementara aku nak duwe keluarga. Aku bagaimana ngopeni bingung milih aku salah siji. Lah kebetulan seneng kok dijauh umur 40 ora apa-apa masih tuwa. Ngono. Sing penting aku satu siji mikire siar. Wis duit wis ra tak pikir kuwi Rasulullah. Oh, entuk wong sugih sak jazirah Arab lah. Nah, nang kene iki tak ajari bidik sing tepat. Iya, sing kono aja sampai getun. Dan gak ngerayangi ya. Ben gak ngerayangi ben kowe ra bingung-bingung. Ben penak uripmu. Kan ngono. Nek nempel kaya aku modele cerdas ngene kowe kudune melu cerdas nek bojo. Nek gurumu bodoh pela-pelo, kowe melu bodoh.
Enggak. Tadi begitu, jadi awakmu nak dongo itu hati-hati. Yang ada pemahaman itu mengisi sesuatu hal, mengisi sesuatu sawab, energi itu tidak mesti dengan zikir, tetapi dengan sifat dan perbuatan itu sudah mengisi. Sama, namanya pahala. Zikir kan namanya, nah, itu makanya kalau zikir itu jadinya wirid, ganjarannya di situ. Kalau zikir ditambah wirid, jadinya warid, suatu fiil budi pekerti sing itu. Jadi begitu sampai itu mengisi sesuatu hal yang dirimu sendiri sudah mempunyai potensi di situ, hanya dengan suatu sifat perjalanannya loh, suatu sifat budi pekerti yang baik itu sudah. Seperti sedekah masuk pada sifat budi pekerti, nah itu larinya ke situ. Jadi golek ini nangun itu. Makanya seperti Degaloko-joyo, dia tidak ngerti, tetapi dia memilih langkah hidupnya sesuai angan-angan yang diniatkan menjadi orang mulia itu dengan cara bersedekah. Meskipun klambiku diumbahi karo banyu uyur rada kapi, itu benar itu mau. Dia dengan bersedekah, dengan fiilnya seperti itu, maka dia terpilih menjadi seonggok kewalian itu tadi. Nah, makanya kalau sudah memahami seluruh jagat alam semesta ada di dirimu, memang iya, tidak mungkin tidak. Kalau kamu sadar secara pemahaman, udah ada anasir 4 saja ada di dalam diri, itu pasti terjadi. Bahkan fil alamin aina kami juga semuanya ada di dalam kiblatmu. Nah, setelah itu aku di bagian mana? Nah, itu kamu cari lewat menekungmu, tafakurmu. Berada di sisi mana diriku ini? Keindahannya. Sebagai talenta, fitrahnya kamu dapat. Minangka rahmatanil alamin itu fitrah. Tapi talentanya kita berada di mana? Harus mencari. Iya, kan Talenta seorang itu, guru talenta itu bakat tuh, ya. Talenta itu sama dengan bakat atau Ya, karakter. bahkan visi misimu ke arah mana Oh, dan visi di misi. dunia itu. Iya. Kan aku ngomong, kau kembali kepada fitrahmu yang bertauhid mengenal Tuhan. Apakah talentamu ini sebagai seniman? Seniman yang bertauhid. Apa talentamu sebagai pengusaha? Pengusaha yang bertauhid. Apakah talenta kita ini sebagai seorang pegawai, direktur, apapun manajer yang bertauhid? Itu aman. Nah, biarpun talentanya sebagai ustadz, kalau nggak masuk kepada fitrahnya, kembali kepada Allah, ya percuma iso emang dalil tok. Bisanya cuma mendalil tok. Jadilah seorang ustadz pun juga harus bertauhid, maka itu punya kualitas. Nah gitu loh. Nah, keselamatan itu karena dari fitrah. Nah, kita diturunkan di dunia oleh Allah itu talentanya sebagai apa, visi misinya apa yang dia jalankan itu sama ayatnya. Satu contoh yaitu tadi, ini visi misinya bantu saya untuk beli sesuatu, entah itu minyak goreng, entah itu apa. Terus Pak ini visi misinya khusus beri makanan termasuk roti. Nah kebetulan yang dibutuhkan itu satu, visi misinya beda dalam suatu kehidupan, dalam mengabdi. Kemudian ini datang, rotinya apa Gus? Nah ini visinya juga lain, misinya. Nah ini aku beli minyak mahal ya Gus. Nah ayat itu cuma menyatakan tawar. Oh iya, dia tahu pekerjaannya untuk beli roti mesti roti tawar. Nah ini nak minyak larang ditawar, saya ngerti ini. Ayat itu, Allah juga begitu. Jadi tidak dibutuhkan orang mengenal Allah mesti jadi wali. Ya ini mau. Sosok kewalian itu karena dia madini itu apa? Dia mengejar mengenal Allah itu dari visi misinya itu ibadah. Kebetulan kamu mengejar Allah, mengenal Allah, visi misinya jadi seorang pengusaha. Ada orang yang mengejar Allah, visi misinya dia seorang raja. Makanya dari Nabi Sulaiman itu para raja-raja ada. Jadi semuanya itu mengandung makna. Tidak mesti kudu jadi seorang wali itu, seorang sufi itu yang ahli ibadah. Asing dikenal memang seorang sufi yang ahli ibadah.
hingga ono Sunan Kalijogo, ono Sunan Muria, ono Sunan ini. Nah, padahal kita sendiri bisa mengejar sesuai talenta masing-masing. Jadilah kamu apa adanya tapi mengenal Allah. Kon jadi tukang bengkel tapi sing kenal Allah, sing situ jadi pegawai tapi mengenal Allah, yang lainnya mengenal Allah. Lah itu mengenal visi misinya ini. Kadang-kadang orang salah persepsi, mengenal Allah harus zuhud, harus meninggalkan duniawi, keliru. Ya justru itu sesat karena apa? Tidak bisa membentuk keseluruhan kehidupan secara global. Anak kabeh kepengin dadi wali ceritane ora ono sing bisnis iki ceritane iki. Ya toh? Jadi begitu. Jadi sosok ilmuwan tapi bertauhid. Sosok ilmuwan yang bertauhid. Silakan. Sosok pengusaha yang bertauhid, silakan. Jadi keliru nah sosok pengabdi agama seperti ustadz, dai, kiai tapi malah gak bertauhid, jadi keliru. Nah, makanya di sini kan kita berpakaian apa saja sudah monggo. Mau yang berpakaian muslim monggo, mau yang udengan, ireng-ireng paranormal monggo, mriki wis monggo mawon silakan. Apa yang harus bisa, yang penting visi misi saya mengembalikan kalian semua pada fitrahnya. Aku gak ngotak-ngatik talentamu, pada fitrahnya masing-masing. Apa? Jadilah manusia yang bertauhid, yang mengenal Tuhannya. Itu visi misi saya. Saya tidak menjadikan kamu itu kudu berubah. Harus berubah. Aku harus bagaimana Gus ini? Saya ini kok begini, harus berubah. Enggak, monggo. Wah, anu Pak Ani. Tajudin ya, alhamdulillah gak ngene gak ketemu wong iki. Alhamdulillah, monggo. Monggo. Ya. Nah, kalau kalau mentalitasmu apa namanya? Ini talentamu itu sudah sebagai seorang pegawai, maka langkah jihadmu apa? Setiap agama mempunyai langkah jihad. Langkah jihadmu menahan diri dari hawa nafsu. Iki nek cara menjadi seorang sufi. Langkah jihadmu kalau sebagai seorang anu apa? Nah, ngopeni anak bojo ki langkah jihadmu. Semua punya kaki jihad. Gugur suatu agama, tidak ada suatu jihad di dalamnya, gugur. Nah, jihadlah, di surat Al-Hatta 78, jihadlah kamu yang sebenar-benar jihad. Nah, sebenar-benar jihad itu maksudnya sesuai talentanya masing-masing. Nek dokter jihadnya ya bagaimana? Kalau kiai jihadnya bagaimana? Wis, ya toh? Nah, kiai jihadnya ya bimbing umat sampai dadi. Kalau kamu karyawan jihadnya ya mengabdi kepada perusahaan sampai jadi, itu kaki jihad. Begitu loh. Yang sini yang tak rubah itu adalah aku kembalikan semua pada fitrahnya manusia yang bertauhid, yang mengenal Allah. Sudah titik, itu enggak ada. Nah, saya tidak akan merubah talentanya masing-masing, tidak tak rubah. Nah, kalau dirimu mengetahui, saya sekarang paham antak rahmatan lil alamin, bahwa semua alam itu anasirnya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, sudah temukan talentamu. Sekarang kamu lagi meraba-raba talentamu. Semuanya akan diberikan kelancaran loh, Mas. Kamu kerja juga akan diberikan kelancaran, nak wis ngerti ngono. Terus kamu sendiri jadi seorang pengusaha akan diberikan kelancaran. Tinggal kamu memilih mana yang tidak ngalang-ngalangi suatu kehendak dan maksud. Hidup itu cuma ada dua, aku kan ngomong, pertanyaan dan jawaban. Dicontoh atau mencontoh, nggak ada lain. Kalau sekarang ini Anda mencontoh dari siapa? Setelah jadi kau menjadi imam, maka kau dicontoh. Nggak ada. Awalnya aku juga mencontoh sosok guru, kemudian sekarang posisi dicontoh, digeser. Demikian seterusnya sampai kita meninggal. Pertanyaan dan jawaban demikian sampai kamu datang ke sini itu kan karena suatu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah terjawab lewat tajalinya saya?
atau tajalinya umat lama lain, atau mesti harus terjawab lewat tajalinya keadaan dan peristiwa? Itu juga jawaban. Memahamilah. Nah, di sini nih kalau kita mau introspeksi diri, mula cariro. Nah, ini kita tadi aku kembalikan ke mawas ingsun. Nah, ya mula cariro itu mawas diri dan mawas ingsun. Lihat kedalaman diri kita sendiri. Nah, terus kemudian lihat kedalaman bagaimana cikal bakalmu dulu, kelak kamu dari mana lah ini. Tok noai. Nah, disinilah kita itu, jangan kamu merubah bentukmu. Yang mana bentukmu ini, talentamu apa? Kalau kamu cocok, kok kemudian usahaku seperti ini, kamu hanya memperbaiki sistem. Nah, kayakan hati. Nah, maka insya Allah kaya semua seperti lain Nabi jasadu mutubutan wa ida solo jasadu wa ida wasadat itu. Kalau di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, jikalau baik-baik keseluruhan tubuh, meskipun sampai sausahamu. Nah, kalau ada yang buruk daging itu, maka buruk semua keseluruhan. Apa wayakubi, tidak ada lain melainkan hati. Jadi itulah, hati inilah yang diproses, mempunyai latifah-latifah untuk bisa biarin ya. Nah, setelah kamu mengetahui proses hati yang sedemikian hebat, maka yang dilakukan adalah menelisik keluar ini nanti untuk bisa menyesuaikan dengan jagat yang di luar ini nanti. Jadi kamu itu cuma mencari dua pertanyaan ini, pertanyaan dan jawaban. Jawaban mungkin hadir pada diri saya tajal ini, tetapi nek saya gak mudeng, dia akan hadir lagi pada suatu perbuatan, peristiwa dan keadaan. Taruhlah, jangan kamu nebangi pohon secara membabi buta. Apa yang terlintas dan pikiran, mesti mereka masih bertanya, kenapa kok mesti nggak boleh? Nah, dijawablah sama seseorang yang ahli di bidang perhutanan. Nanti akan banjir. Nanti banjir. Jikalau jawaban itu tidak mengena, apa yang sing jawab apa? Peristiwa dan keadaan, banjir betulan, tanah longsor. Hukum kausalitas itu, kamu yang menerima kausa prima akan terjadi. Hukum ini kan cuma ada tiga. Hukum yang dibikin manusia termasuk syariat, hukum tata negara maupun hukum syariat Kanjeng Nabi ini. Nanti kalau ini tidak bisa ngatasi hukum alam, nah, hukum alam inilah yang larinya ke arah hukum tandur. Kalau kita tanam jagung, tunggul jagung, tanam padi, tunggul padi, wes ini tidak ada lain lagi. Nah, yang teratas ini yang milik Allah cuma dua tok, hukumnya Rahman Rahim, cinta kasih. Kalau kita mampu menyentuh hukum cinta kasih, luntur segala hukum yang di bawah ini. Ya? Pernah pacaran toh? Pacaran itu wis melanggar hukum. Karena saking cintane, ya, melanggar hukum.